Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Zafala. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kemampuan nalar logis dengan kerentanan mahasiswa percaya terhadap berita bohong. Nah, latar belakangnya yaitu berita palsu banyak tersebar di internet dan bentuk media-media lainnya. Berita palsu tidak memiliki dasar tetapi terlihat seperti berita faktual, akurat karena konten tersebut tidak dipertanyakan atau ditinjau terlebih dahulu. Logika selalu masuk akal dan membutuhkan pemahaman seseorang yang lebih dalam situasi apapun, yang baik dalam persamaan matematika ataupun pengalaman kehidupan nyata. Nah, para peneliti ini percaya bahwa kemampuan berpikir logis memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana siswa mengidentifikasi berita palsu. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan nalar logis memiliki pengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa terhadap berita bohong. Nah, literatur reviewnya pertama ada kemampuan nalar logis mahasiswa. Madzov mengatakan bahwa penggunaan istilah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengacu kepada keterampilan berpikir tentang suatu masalah, menganalisisnya, melihat dari semua sisi, dan menimbang apakah ada bukti berkualitas yang cukup untuk menjamin penilaian yang masuk akal. Kedua ada teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, teori ini membahas tentang bagaimana jenis kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan unik seseorang dan cara yang mereka sukai untuk membangun kemampuan intelektual. Teori ini menjadi dasar dari penelitian ini. Salah satu jenisnya adalah logical mathematical intelligence, yaitu kemampuan untuk memproses informasi melalui logika dan alasan. Orang dengan logical mathematical intelligence sering mencari bukti, fakta, dan akurasi dalam apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ada kerentanan mahasiswa terhadap berita bohong. Jumlah media daring mempengaruhi mahasiswa dalam mencari data. Banyaknya media daring yang dipunyai dapat menambah banyak sumber yang ditawarkan. Hal tersebut menyebabkan kebimbangan bagi mahasiswa dan menyebabkan mahasiswa tersebut mudah terpapar hoax atau berita bohong. Hipotesis dari penelitian ini adalah pertama ada hipotesis nol, H0, yaitu tidak ada hubungan antara kemampuan nalar logis dengan kerentanan mahasiswa percaya terhadap berita bohong. Dan hipotesis alternatifnya atau hipotesis H1-nya ada hubungan antara kemampuan nalar logis dengan kerentanan mahasiswa percaya terhadap berita bohong. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dan sampelnya berjumlah 84 yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi dan diambil menggunakan G-Power. Teknik pengumpulan data yang dilakukan akan secara daring. Pengumpulan data akan menggunakan sebuah kuesioner yang dibuat melalui website Google Form. Nah, penggunaan Google Form ini juga dirasa sangat membantu dalam perhitungan data dan merekap hasil jawaban semua responden. Nah, alat ukur untuk variabel X adalah kemampuan nalar logis yang berjumlah 4 pertanyaan. Variabel X ini akan dihitung dengan skor poin sebagai berikut, yaitu jika salah semua 0, benar 1, benar 2, benar 3, dan benar semua 4. Dan untuk pertanyaan variabel Y yang terdiri dari 10 pertanyaan, teknis perhitungan kuesioner yang digunakan untuk variabel Y adalah skala Likert. Nah, peneliti ini akan menggunakan skor poin 1 sampai dengan 5, yaitu sebagai berikut: STSS sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, ya standar, dan masing-masing menjawab memiliki nilai sebagai berikut: SS5, SS4, N3, TS2, dan STSS 1. Rencana analisis statistik yang akan digunakan adalah menggunakan analisis statistika inferensial. Kemudian, untuk menguji instrumen yang telah dibuat, peneliti akan melakukan uji validitas dan reliabilitas berdasarkan hasil responden yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti akan melakukan uji korelasi dan
uji korelasi Pearson untuk mengetahui apakah ada hubungan dari kedua variabel dan seberapa erat hubungan tersebut. Nah, pengolahan data peneliti ini akan menggunakan aplikasi SPSS untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data. Ini adalah hasilnya dan akan kita bahas. Tabel di atas adalah tabel untuk variabel X, yaitu kemampuan nalar logis, dan bawah adalah tabel untuk variabel Y, yaitu percaya terhadap berita bohong. Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa kategori paling tinggi adalah kategori buruk dengan frekuensi 31 orang. Nah, dapat kita simpulkan dari tabel tersebut bahwa mayoritas responden memiliki penalaran logis yang kurang baik. Sedangkan dalam variabel Y, yaitu percaya terhadap berita bohong, kategori yang paling tinggi adalah sedikit rentan dengan frekuensi 40 responden. Dapat disimpulkan juga bahwa responden tidak mudah termakan oleh berita palsu atau hoax. Nah, ini untuk tes uji validitasnya. Pertama untuk variabel X, dapat dilihat bahwa R tabel dari responden ini adalah 0,202 karena jumlah responden adalah 91. Seperti yang kita tahu, untuk mengetahui suatu data valid atau tidak, yaitu R hitung harus lebih besar dari R tabel. R hitung yang saya peroleh dari setiap item selalu lebih besar dari R tabel, yaitu ada 768, 814, 0,822, 0,740, yang artinya dapat disimpulkan bahwa data kuesioner ini valid. Kedua ada validitas variabel Y, sama dengan variabel X, variabel Y juga untuk semua itemnya dikatakan valid karena di atas dari R tabel yang merupakan 0,202. Ada 584, 712, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tes reliabilitas. Nah, sebelah kiri ada untuk variabel X dan sebelah kanan untuk variabel Y. Nah, syarat untuk sebuah data reliable yaitu krombah alfanya berada di atas 0,6. Nah, dapat kita lihat dari variabel X maupun variabel Y, krombah alfanya berada di atas 0,6. Ada di variabel X 0,793 dan variabel Y 0,826. Dengan kata lain, kedua variabel menjadi data yang reliable. Next. Nah, ini adalah uji normalitas untuk mengecek apakah data terdistribusi dengan normal. Syarat data untuk terdistribusi dengan normal adalah signifikasi berada di atas 0,05. Dapat kita lihat di sini ada asim sig to tell yang mendapatkan jumlah 0,150, yang mana itu berada di atas 0,05. Dan kata lain, data ini terdistribusi dengan normal. Ya, kita next lagi. Nah, ini adalah uji korelasi Pearson. Jadi uji yang menjadi patokan kita dalam penelitian ini. Apakah variabel X dan variabel Y memiliki hubungan atau tidak? Nah, dapat kita lihat di sini untuk signifikasinya 0,789 dan signifikasi percaya berita bohongnya 0,789 juga. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah data itu berkorelasi atau tidak, yaitu nilai signifikasi harus berada di bawah atau kurang dari 0,05. Nah, kita lihat di sini data signifikasi berada di atas 0,05, yaitu 0,789. Dan kata lain, variabel X dan variabel X dan variabel Y tidak memiliki hubungan karena nilai signifikasi dari uji tidak berada kurang dari 0,05. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara kemampuan nalar logis variabel X dengan kerentanan mahasiswa terhadap berita bohong variabel Y. Nah, dengan kata lain, hipotesis 0 dari penelitian ini yang berbunyi tidak ada hubungan antara kemampuan nalar logis dengan kerentanan mahasiswa percaya terhadap berita bohong diterima. Jadi, walaupun mahasiswa memiliki penalaran logis yang
kurang baik, namun mahasiswa ini tetap tidak termakan oleh berita palsu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.